Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Sertika Rahayu SPD dengan NIM 252401062, mahasiswa PPG Guru dalam jabatan P2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPDK Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SPF SMP Negeri 3 Kuta Baharu dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah yes. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas siapkan untuk berdoa. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beramai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sudah ada suratnya kemarin ya. Ahmad Faribi, Hadir, Bu. Asna Ayu Nindya, Tidak, izin. Bu. Oh sakit. Iqbal Prasetya, Hadir, Bu. Jihan Trihastari, Hadir, Bu. Muhammad Aidil, Hadir, Bu. Safira Abdara, Hadir, Bu. Siti Aminah, Hadir, Bu. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Siti Rofiah. Hadir, Bu. Berarti hari ini dua orang yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan teman kita segera diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyi lagu nasional dulu. Coba dirjennya kita siapkan. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pria di bangsaku.
Nah, yang ketiga, tujuannya peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, jadi kira-kira apakah ada yang tahu apa itu arti Asmaul Husna dan juga jumlahnya? Ada yang tahu pengertian Asmaul Husna dan pengertiannya? Coba kira-kira kalau ada yang tahu tunjuk tangan. Pengertian Asmaul Husna 99 nama Allah dalam Asmaul Husna yang tercantum dalam Al-Quran. Setiap namanya memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi nama-nama Asmaul Husna yang wajib kita ketahui adalah berjumlah 99. Dan Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang paling indah artinya. Nah, dari Asmaul Husna ini ada kitab 4 yang kita pelajari. Yang pertama Al-Alim. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu apa itu Al-Alim artinya? Ya, apa itu Al-Alim? Mengetahui tapi tidak menyampaikan jumlahnya. Ya, Al-Alim itu artinya Allah Maha mengetahui. Contoh dalam kehidupan sehari, misalnya di sekolah, kita itu tidak boleh mencontek. Kenapa? Karena saat kita mencontek itu walaupun tidak ada orang yang mengetahui, tetapi ada Allah yang mengetahui. Nah, yang kedua yaitu Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Ya, apa itu nah? Al-Khabir yaitu yang maha waspada atau maha mengetahui. Contohnya, Allah tahu yang tampak atau yang tak terlihat. Ya, misalnya Allah itu mengetahui yang tampak atau yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Contoh misalnya ya kan, kita misalnya ada orang mencuri, ya kan? Ada orang mencuri, tapi orang itu merasa tidak ada orang yang melihat, tetapi ada Allah yang melihat. Nah, yang ketiga yaitu Al-Sami. Apa itu Al-Sami? Ya, Bu. Ya, apa itu? Al-Sami artinya maha mendengar. Asal ini menyadarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala
kehidupan akan menjadi lebih lancar dan lebih terarah. Nah, kira-kira kenapa kita sebagai umat Islam itu diharuskan menuntut ilmu? Nah, kenapa? Karena dengan ilmu kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dengan ilmu, contoh seorang dokter, ya kan? Tanpa adanya ilmu, kita juga tidak bisa menjadi seorang dokter. Yang kedua yaitu al-khabir. Nah, al-khabir itu berarti Allah Maha Waspada atau yang Maha mengetahui secara mendalam. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang sangat mendetail tentang segala sesuatu. Nah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui isi hati, niat, rahasia-rahasia yang manusia tidak dapat mengetahui. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu bagian al-sami. Nah, al-sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satupun suara yang tidak luput dari pendengarannya meskipun suara itu pelan. Nah, yang keempat kita masuk tentang al-basir. Nah, al-basir itu tadi apa artinya? Yaitu berarti al-basir itu maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya itu mencakup seluruh hal, bahkan yang paling halus dan kecil sekalipun tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya, baik di langit maupun di seluruh alam semesta ini. Nah, jadi perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna ini apa aja? Coba bacakan Siti Asia. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna terkait dalam belajar baik agama dan umum, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa mendengarkan nasihat bapak atau ibu guru. Ya, jadi di sini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan al-asma al-husna. Nah, yang pertama itu adalah tekun dalam belajar, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira penting tidak kita berperilaku jujur? Kenapa penting? Kenapa penting berperilaku jujur? Kita dipercayai oleh orang lain. Ketiga, yaitu senantiasa mendengarkan nasihat bapak, ibu, guru. Kenapa kita harus mendengarkan nasihat bapak dan ibu guru? Kenapa? Kenapa? Karena bapak dan ibu guru di sekolah itu adalah pengganti orang tua kita di rumah. Kalau di rumah orang tua kita adalah orang tua. Di sekolah yang menjadi orang tua adalah bapak, ibu, guru. Makanya pentingnya kita menghormati bapak dan ibu guru. Paham sampai sini? Baik, kalau kita jadi untuk selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok kalian akan ibu bagi LKPD. Nah, jadi kalian jawab yang ada di dalam LKPD ini. Bagikan dulu ya.
Jadi tugas kalian adalah menjawab, ya, menjawabnya di lembaran bawahnya di bagian jawab. Nah, yang kedua soalnya ini sebutkan 4 asmaul husna yang kamu pelajari dan artinya. Jadi keempat asmaul husna tadi kalian tulis kembali di sini dan juga artinya, ya. Begitu juga yang ketiga, mengapa kita harus meneladani asmaul husna? Nah, kenapa? Kalian jawabnya di bagian jawaban. Dan juga selanjutnya keempat, kelima dan juga keenam, ya. Bisa dipahami tata caranya. Nah, yang kedua lembarannya yaitu di sini memasangkan nama. Nah, jadi di sini ada keempat yang kita pelajari tadi, ada al-alim, ada al-basir, dan juga di sini ada artinya, ya kan? Tugasnya kalian mencocokkan antara al-alim dan juga artinya. Paham? Nanti tinggal digaris, ya, digaris. Bisa dimengerti, nak? Nah, yang lembaran ketiga di sini adalah uji pemahaman. Nah, jadi contoh yang pertama ini soalnya misalnya asmaul husna berarti nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, kalian memilih ini jawabannya benar atau salah, tinggal diberi tanda centang. Oke, bisa dimengerti, nak? Kalau bisa tolong dikerjakan kerjasama yang baik, ya. Lihat di buku, di situ ada penjelasan di buku dan kalian bisa salin di lembar jawaban. Nah, jadi nanti ini tinggal kalian tulis aja, misalnya ini al-alim, ya kan? Nah, artinya mana? Artinya kan garis, misalnya yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Jadi garis ini atau seperti ini, ya. Ya semua. Coba kita tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Udah semangat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang asmaul husna. Satu, apa yang dimaksud dengan asmaul husna? Dari bahasa Arab, asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Asmaul husna diartikan sebagai nama-nama terbaik atau yang indah yang dimiliki oleh Allah. 2. Sebutkan 4 asmaul husna yang kamu pelajari dan artinya. Al-alim, maha mengetahui. Al-qadir, memberi tahu. Al-sami, maha mendengar. Al-basir, maha melihat. 3. Mengapa kita harus meneladani asmaul husna? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui. 4. Apa contoh sikap meneladani sifat al-basir di sekolah? Saat di sekolah, saat ujian dilarang mencontek karena Allah maha melihat atau orang lain tidak melihat. 5. Sebutkan 2 manfaat mengenal dan menghafal asmaul husna. Bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makin dekat dengan Allah. Tekun, rajin, belajar, karena merasa diawasi. 6. Jelaskan mengapa Allah disebut al-alim. Karena Allah maha mengetahui keadaan sesuatu di alam semesta ini.
ditemukan dalam semua